Urwah bin Zubair, keilmuannya bagaikan samudera. Ia seorang imam para tabi'in dalam hal kesabaran dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahnya adalah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, sahabat terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Sedang ibunya adalah Asma binti Abu Bakar, seorang wanita yang dijuluki Zatun Nitokoin, atau si pemilik 2 ikatan tali. Urwah bin Zubair selalu berkumpul bersama para sahabat Nabi yang tersisa saat itu. Ia sering berkunjung ke rumah-rumah mereka dan sholat di belakangnya, mengikuti majelisnya, dan banyak ilmunya yang ia dapati dari bibinya, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anhuma. Hingga akhirnya ia menjadi salah seorang dari 7 ahli fikih Madinah. Ia juga sering berpuasa, sholat malam, juga selalu membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga sangat dermawan. Ia memiliki sebuah kebun yang termasuk kebun terbesar di Madinah saat itu. Airnya jernih, pohonnya tinggi-tinggi, dikelilingi oleh sebuah tembok besar agar dahan-dahannya tidak mengganggu pejalan kaki di sekitarnya. Jika musim panen tiba dan buahnya sudah matang, ia melubangi temboknya supaya orang-orang dapat masuk dan memakan buahnya di kebun, ataupun dibawa pulang ke rumah masing-masing. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Setiap ia melihat ada yang masuk kebunnya, ia selalu mengulangi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah? Ia pun kerap menyuruh anak-anaknya untuk selalu bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa terhadapnya, sehingga ia diberikan cobaan yang sangat berat, yang hanya orang-orang berhati dan berkeyakinan tinggi yang mampu mengembannya, yaitu pada saat Khalifah mengundangnya ke Damaskus. Sesampainya di Damaskus, ia pun disambut dengan hangat oleh Khalifah. Akan tetapi, anaknya yang berada di kandang kuda tersepak badannya oleh salah satu kuda Khalifah dan menjadi sebab kematiannya. Saat ia bersedih dengan kematian anaknya, ia masih ditimpa musibah lagi, yaitu salah satu kakinya terkena penyakit yang mengharuskannya untuk mengamputasi salah satu kakinya tersebut. Khalifah telah memanggil semua tabib dari segala penjuru untuk menanganinya. Namun nahas, ia harus memotongnya segera, karena jika terlambat, itu akan menjadi sebab kematiannya. Saat para tabib hendak memotong kakinya, salah satu tabib berkata padanya, "Menurutku, engkau harus meminum sesuatu yang memabukkan, agar rasa sakitnya berkurang." "Aku tidak akan meminum sesuatu yang haram untuk kesembuhanku. Aku tidak sudi jika aku tidak merasakan sakit di sini, tapi nanti aku harus bertanggung jawab kepada Allah. Maka datanglah saat aku sholat. Jika aku sudah memulainya, maka potonglah kaki ini," jawab Urwah. Dan Masya Allah, ketika ia sedang sholat, maka ia melupakan segala yang ada di sekitarnya dan hanya bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan benar, saat ia sujud, para tabib mendekatinya dan memotong kakinya, dan ia masih fokus tawajud dengan sholatnya. Ia tidak bergerak sedikit pun. Para tabib ingin menghentikan pendarahannya. Mereka pun menyiram kakinya dengan minyak panas. Saat itu, Urwah tidak tahan kepanasan. Ia pun menjeritkan, "La ilaha illallah, Allahu Akbar." Lalu ia pun jatuh pingsan. Saat Urwah pulang dan menemui keluarganya, ia berkata kepada mereka, "Jangan terlalu heran terhadap apa yang kalian lihat, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberiku banyak sekali nikmat. Ia telah memberiku 4 orang anak, lalu mengambilnya 1 dan menyisakan 3. Alhamdulillah. Ia juga telah memberiku 2 tangan dan kaki, lalu mengambilnya 1 dan menyisakan 3. Alhamdulillah. Ia telah mengambil sedikit dan menyisakan banyak. Alhamdulillah. Dan ia juga telah memberiku ujian sedikit, tapi memberikan nikmat yang sangat banyak. Alhamdulillahirabbil alamin." Urwah bin Zubair telah menjadi seorang pembawa petunjuk
dan seorang dai selama hidupnya. Ia sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya secara khusus dan kepada selain anak-anaknya secara umum. Tidak pernah ia meninggalkan suatu kesempatan untuk memberi nasihat, kecuali ia pasti memberi nasihat. Karena semua itu, ia sangat memperhatikan masalah ilmu terhadap anak-anaknya. Pernah ia berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anakku, tuntutlah ilmu dan luangkan waktumu untuk mengejarnya. Karena walau kalian adalah orang kecil di kampung kalian, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat kalian dengan berkah ilmu." Urwah bin Zubair telah hidup sampai usia 71 tahun, yang mana umurnya ia habiskan untuk kebaikan semata. Saat maut menjemputnya, ia dalam keadaan berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Urwah bin Zubair dan memasukkannya ke dalam surga. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.